Perhatikan, jagalah Allah. Nah, apakah Allah butuh terhadap penjagaan kita? Maka jawabannya tidak. Ini adalah majaz ya, kata kiasan. Maka maksudnya adalah jagalah Allah, yaitu menjaga batasan-batasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hadis secara umum ya. Hadis global berkaitan dengan ajaran agama Islam, yaitu kita membahas kitab Arba'in Nawawi. Setiap subuh Sabtu kita sampai di hadis yang ke-18. Kita masih membahas hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah. Afwan, hadis yang ke-19 ya. Salah baca ulun. Hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng ya, atau di belakang Nabi SAW di atas kendaraan atau dibonceng. Lalu Nabi bersabda, wahai nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul atau bersatu ya untuk memberikan suatu mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu
yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan atasmu. Pena atau takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Dalam riwayat yang lain ya, yang selain dari Imam Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di depanmu. Kenalilah kepada Allah ya, kenalkanlah dirimu kepada Allah. Niscaya pada saat senang, maka dia Allah akan mengenalimu pada saat engkau dalam kesusahan. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ini berkaitan dengan masalah takdir. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran, kelapangan atau jalan keluar itu bersama kesempitan, dan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka hadis ini banyak sekali mengandung faidah yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah sosok dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Maka sebagaimana yang pian ketahui, maka beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Kunyahnya adalah Abul Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Dan beliau termasuk sahabat yang pandai ya, yang dalam ilmunya berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Ini sebagaimana doa Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi Rasulullah banyak mendoakan para sahabatnya. Seperti Abdullah bin Abbas, Nabi mendoakan dengan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam ilmu agama dan ajarkanlah dia atau berilah ilmu kepada dia berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Jadi takwil di sini bukan takwil yang menyelewengkan makna Al-Qur'an, bukan. Karena takwil dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, Makanya para ulama tafsir ya, sebagian dari mereka mengarangi atau menulis nama kitab mereka, menamakan nama kitab tafsir mereka dengan sebutan istilah takwil ya. Misalnya Mahasinut Ta'wil. Itu takwil di sini bukan berarti yang menyelewengkan makna. Seperti misalnya wajhullah ya, wajah Allah lalu ditakwilkan dengan kemuliaan Allah, itu bukan maksud dari takwil di sini. Maka takwil di sini maknanya adalah tafsir ya. Maknanya adalah tafsir. Kemudian Abdullah bin Abbas juga ya sering dijadikan sebagai pertanyaan ya, atau tempat bertanya sebagian para sahabat. Jadi misalnya ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, maka beliau banyak membawa Abdullah bin Abbas di forum diskusi. Jadi ketika ditanya berkaitan dengan masalah ayat Al-Qur'an, maka rujukannya adalah Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas lebih muda tentunya daripada Umar bin Khattab. Tapi karena ketinggian ilmunya berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an, maka sering dijadikan sebagai bahan diskusi atau tempat bertanya. Kemudian Nabi SAW ya membuka percakapannya dengan Abdullah bin Abbas, dan Nabi mengajarkan Abdullah bin Abbas di atas kendaraan. Maka pengajaran yang kita terapkan kepada anak tentunya ya, di sini kan Abdullah bin Abbas masih kecil, masih belasan tahun ya, mungkin umurnya 10-11 tahun ya. Mungkin zaman sekarang itu kelas 2 atau kelas 3 SD lah. Maka ketika di atas kendaraan, yang mana orang tua ini ya sering kemana-mana berkendaraan lawan anaknya, maka jangan bengong, jangan berdiam, bisa pian ajarkan hal-hal yang mudah kepada anak pian di atas kendaraan. Karena anak kecil itu dia sifatnya lari kemana-mana ya, dia nggak bisa diam di satu tempat. Memang kanak-kanak suka bermain. Kapan dia bisa fokus di satu tempat kalau dia berada di atas kendaraan ya. Nggak mungkin dia loncat dari kendaraan pian, nggak mungkin. Maka ketika dalam posisi tadi, entah dalam mobil kah, di atas kendaraan kah ya, maka banyak hal yang harus kita sampaikan kepada anak ini. Entah kita melatih kalimat tauhid ya,
atau hal-hal yang sederhana dan seterusnya. Ini sebagaimana Nabi banyak membonceng para sahabat yang masih muda. Termasuk juga Nabi pernah membonceng cucunya, ya, Hasan, Husain, ya. Nah, ketika Nabi membonceng, ya, sebagian sahabat yang masih muda ini, maka Nabi banyak mengajarkan pokok-pokok agama kepada mereka. Ini menunjukkan salah satu ilmu parenting, ya. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, terlebih masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya, biasanya kita ajak kendaraan, maka ajarkan banyak hal di atas kendaraan. Ini sebagaimana Nabi SAW. Kemudian juga Nabi, ya, ketika mengajarkan Abdullah bin Abbas, agar Abdullah bin Abbas ini merasa disayang, ya, maka Nabi menyebut dengan sebutan ya gulam. Mungkin kalau bahasa sekarangnya wahai nak. Nah, padahal kan Abdullah bin Abbas bukan anak Nabi, tetapi dipanggil dengan sebutan demikian, ya. Anak tetangga misalnya kita menegur, inya bekamih sembarangan, ya, maka boleh-boleh saja kita memanggil wahai nak, jangan bekamih sembarangan. Otomatis dia merasa gimana ketika dipanggil dengan sebutan demikian. Kemudian Nabi juga mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Wahai nak, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa perkataan penting kepadamu. Jadi ini berkaitan dengan masalah tauhid. Maka sebelum, ya, Nabi mengajarkan, Nabi memfokuskan lagi, wahai nak, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang penting. Nah, jadi kan Abdullah bin Abbas, ya, merasa terkesan, ya, merasa diperhatikan oleh siapa? Rasulullah SAW, ketika Nabi mengatakan, wahai nak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan yang penting. Kemudian Nabi membuka dengan ucapannya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Maka perhatikan, jagalah Allah. Nah, apakah Allah butuh terhadap penjagaan kita? Maka jawabannya tidak. Ini adalah majaz, ya, kata kiasan. Maka maksudnya adalah jagalah Allah, yaitu menjaga batasan-batasannya. Allah tidak perlu dijaga. Allah adalah maha kuasa, ya, maha berkehendak. Maka maksud jagalah Allah yaitu jagalah batasan-batasannya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasannya adalah yahfazka. Niscaya Allah akan menjagamu. Maka inilah dari kaidah yang bisa kita ambil, yaitu al-jaza min jinsil amal. Dari mana kaidah ini? Di antaranya adalah hadis ini, bahwa ketika kita menjaga batasan-batasan Allah, Allah juga menjaga dan menolong kita. Maka ini adalah salah satu hadis yang memunculkan kaidah al-jaza'u min jinsil amali, bahwa balasan tergantung perbuatan. Kalau kita ingin mendapatkan balasan berupa penjagaan dari Allah, kita terlebih dulu menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan kaidah ini. Balasan ini, maka perbuatan ini, maka balasannya juga ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Juga seperti fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi balasan tergantung perbuatan. Kemudian seringkali Allah menyebutkan, ya, dalam Al-Quran perintah berupa jagalah. Nah, seperti misalnya surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan jagalah salat pertengahan. Apa salat pertengahan? Salat asar. Kemudian juga firman yang lain, wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpahmu. Jadi Allah banyak menyebutkan kalimat ihfadhu, artinya adalah menjaga. Kemudian pertanyaannya adalah, ketika kita menjaga batasan Allah, artinya menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka Allah balik membalas dengan menjaga kita. Nah, penjagaan Allah kepada makhluknya, kepada hambanya, yang pertama menjaga maslahat dunia, yang kedua menjaga maslahat agama. Yang pertama
menjaga maslahat dunia, yang kedua menjaga maslahat agama atau akhirat. Maka yang pertama, Allah menjaga kemaslahatan dunia seperti Allah jaga keluarganya, ya, Allah jaga anak keturunannya, nah, Allah jaga kesehatannya, ya, kemudian kerabatnya, ya, kemudian juga dijaga berkaitan dengan masalah pekerjaan, ya, kemudian juga dimudahkan dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Ini berkaitan dengan menjaga agama. Intinya adalah segala sesuatu berkaitan dengan dunia dia, entah tadi pakaian, rumah, tempat tinggal, ya, kendaraan, ya, dan seterusnya. Anak keturunan juga demikian. Ketika dia menjaga batasan Allah, Allah juga akan menjaganya. Yang pertama adalah menjaga berkaitan dengan maslahat dunia. Bahkan kita sebutkan kemarin tentang peristiwa bertemunya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Khidir, ya, meratakan tiang, ya, atau dinding yang hendak runtuh, maka Nabi Musa keheranan, ya. Kemudian bertanya untuk apa? Maka dijelaskan bahwasanya dinding yang hendak runtuh itu punya 2 anak laki-laki yang yatim, yang mana di bawahnya ada perbendaharaan. Yang kedua, yang perbendaharaan tadi atau harta tadi adalah milik ayah mereka yang soleh. Nah, maka maksudnya adalah disebutkan dalam kitab tafsir bukan ayah langsung, enggak, tetapi adalah kakek ketujuh, nah, dari kedua anak yatim ini, yang mana harta tadi ada di bawah dinding tadi. Maka ternyata Allah menjaga dengan kesolehan si nenek moyang yang ketujuh tadi, maka Allah memberikan kemaslahatan untuk si kedua anak yatim tadi berupa harta yang dijaga. Padahal harta tadi milik siapa? Milik abah mereka. Maksudnya abah mereka ini siapa? Nenek moyang dia yang ketujuh. Namun masih Allah jaga dan berikan maslahat harta tadi kepada si kedua anak ini. Makanya kesolehan orang tua, kesolehan abah, kesolehan mama itu sangat erat berkaitan dengan kebaikan si anak-anak juga. Maka kalau kita ingin anak kita ini menjadi anak yang baik, ya, dijaga dia, ya, atau misalnya dia menjadi anak yang soleh, ya, kemudian juga agamanya bagus, kemudian sehat, ya, kemudian tidak membangkang, maka si ayah dan si ibu, ya, jangan dimatiin, maka si ayah dan si ibu dia harus senantiasa bertakwa dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga batasan, sehingga Allah menjaga anak keturunannya. Bahkan bisa jadi yang dijaga bukan anaknya tetapi bahkan cucunya, ya. Kemudian juga anak dari cucunya. Jadi si abah ini, si nenek moyang ini masih bermanfaat untuk anak keturunannya kalau dia menjadi orang-orang yang soleh. Bahkan, ya, kita juga pernah sebutkan berkaitan dengan kesehatan. Terkadang ada sebagian orang yang sudah sepuh, ya, ternyata matanya masih bagus, masih sehat, sehingga dia masih bisa membaca Al-Quran tanpa kacamata, padahal umur sidin sudah 80 tahun misalnya. Ada terkadang sebagian anggota tubuh, ya, yang masih Allah jaga, padahal si kakek ini, si nenek ini sudah tua, ngarangnya gen kakek nenek, tetapi terkadang ada sebagian anggota tubuh sidin yang masih bagus berfungsi. Entah tadi mata kah yang masih bisa melihat baca Quran tanpa kacamata, atau misalnya masih mendengar dengan jelas. Maka bisa jadi anggota tubuh dia ketika di masa muda, maka dia jaga, dia bertakwa kepada Allah di masa muda, sehingga di masa tua Allah jaga anggota tubuhnya. Maka kita sebutkan, ya, di dalam kitab tafsir Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, ada seorang yang tua, ya, seorang syekh yang tua yang mana mampu melompat dengan lompatan yang jauh. Padahal ulama ini sudah mencapai umur 100 tahun. Kenapa demikian? Ditanyakan, kenapa pian masih melompat dengan bagusnya? Ini kakek-kakek umur 100 tahun, pian bayangkan berjalan gin ngalih. Tapi sidin ini, ulama ini masih bisa melompat dengan lompatan jauh. Maka ditanya kenapa demikian, apa amalannya? Nah, maka beliau menjawab, hadhihi jawarih hafidnaha anil ma'asi fis sighar fahafidhahallahu alaina fil kibar.
Ini adalah anggota tubuh yang dulu kami menjaganya dari kemaksiatan pada saat muda. Nah, ketika dia bertakwa kepada Allah di masa muda, dia jaga anggota tubuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya untuk kami pada waktu tua. Ya, pada waktu tua. Nah, terkadang ada, masya Allah, ada sebagian orang-orang tua di kampung-kampung itu masih sehat, ya, masih kuat jalannya, kemudian matanya masih bagus, bisa jadi karena dia bertakwa kepada Allah di masa muda. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, tentang wasiat Nabi tadi, yaitu yang kedua, Allah menjaga kemaslahatan agamanya. Kan tadi ketika kita menjaga batasan Allah, maka Allah balas menjaga kita. Yang pertama, menjaga kita berkaitan dengan urusan dunia, kesehatan, rizki, anak, rumah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Allah menjaga kemaslahatan agama atau akhirat. Maka maksudnya adalah seperti Allah menjaga kita dari syahwat dan syubhat. Ini kan berkaitan dengan menghancurkan agama kita, yaitu dua hal yang paling besar, syahwat dan syubhat. Ketika kita menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah menjaga kita berkaitan dengan masalah agama, yaitu menjaga dari kehancuran yang paling besar. Yang pertama syahwat, yang kedua adalah syahwat dan syubhat. Kemudian bisa juga, ya, berkaitan dengan masalah bulan Ramadan, bulan puasa yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Nah, maka ketika seseorang benar-benar bisa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga fisiknya kayak kesehatan tadi sampai dia berada di bulan Ramadan. Kemudian juga apakah Allah cuma menjaga fisiknya? Maka jawabannya enggak. Maka bisa jadi Allah akan memudahkan dia beramal soleh. Ini berkaitan dengan masalah agama. Kemudian Allah berikan dia kemudahan demi kemudahan di bulan Ramadan, ya, yang mana tidak didapatkan sebagian orang. Ternyata beliau ini mampu, ya, mengkhatamkan 2 kali misalnya, subhanallah. Ternyata mampu sholat tahajud tiap malam dengan jumlah yang banyak misalnya. Maka ini tidak semua orang mendapatkannya ketika di bulan Ramadan. Maka bisa jadi karena dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan demi kemudahan untuknya ketika dia beramal saleh. Allah kuatkan fisiknya, ya. Allah kuatkan kesehatannya dan seterusnya, maka dia bawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, Nabi juga berwasiat kepada Abdullah bin Abbas, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah dirimu atau kenalkanlah dirimu kepada Allah pada waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu sulit. Nah, maka hadis ini, ya, wasiat Nabi ini menjelaskan tentang pentingnya banyak beribadah di waktu lapang. Banyak beribadah di waktu lapang. Kenapa demikian? Karena biasanya seseorang itu ingat Allah ketika sulit, baru ingat Allah. Dan itu memang bagus, Bang. Nah, tetapi yang lebih bagus lagi adalah di waktu luang, waktu dia banyak berduit, waktu dia sukses naik jabatannya, waktu lagi bahagia, tetap banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya orang itu kembali dan ingat Allah ketika apa? Mengalami kesulitan, baru dia ingat Allah, baru dia berdoa, baru dia menjalankan kewajibannya. Namun hamba yang spesial ini adalah waktu dia lapang, waktu bahagia, waktu banyak duit, waktu sukses, maka dia tetap banyak beribadah. Nah, biasanya nih ketika ada orang yang ingat Allah ketika masa sulit saja, masa ngalih hanya ingat Allah. Pas sukses, nah, pas menjadi orang sugih, kada ingat lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ketika dalam kondisi miskin, kondisi sulit, dia sering beribadah salat berjamaah, sering ke kajian, imbah bisnis, sukses, nah, banyak membuka cabang, kada kelihatan lagi di masjid, kada kelihatan lagi menuntut ilmu agama. Ini menunjukkan bahwasanya dia hanya mendekati Allah ketika di masa sulit saja. Namun di masa lapang maka ternyata banyak kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan. Maka di sini Allah, ya, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dan berwasiat kepada kita
bahwa kita diperintahkan untuk mendekati Allah, bertakarub kepada Allah di masa lapang, yang biasanya orang-orang ingat Allah di masa sulit. Nah, maka ketika ya dia mengingat Allah di masa lapangnya, seperti tadi di masa sehatnya, ya, di masa berkecukupan, di masa berbahagia, ya, kemudian juga di masa dia naik pangkat, ya, bisnisnya sukses, tetap dia frekuensi ibadahnya sangat banyak. Nah, maka ketika dia dalam kondisi sulit, ternyata dia jatuh, misalnya bangkrut macam-macam, atau yang asalnya sakit menjadi garing, maka Allah akan mengingat dia. Ketika Allah diingat dalam kondisi lapang, kemudian qaddarallah kita berada dalam kondisi sulit, maka Allah akan mengingat kita dengan menawarkan bantuan-bantuan dan pertolongannya. Ketika sakit, ya, sempit, sulit, maka Allah akan mengingat orang tersebut, sehingga Allah akan menolong dan membantu dia. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang itu harus beribadah kepada Allah tidak hanya dalam kondisi sulit saja, bahkan kita diperintahkan untuk banyak beribadah kepada Allah di waktu lapang, di waktu bahagia, di waktu sukses, ya, sehingga tatkala kita berada dalam kondisi sempit, maka Allah akan menolong dan membantu kita. Kemudian Rasulullah SAW juga melanjutkan wasiatnya, ihfadillah tajiduhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya hadir di hadapanmu. Maka maksudnya adalah pada saat engkau memerlukan Allah, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hadir untuk menolongmu tanpa menunda. Jadi Allah bersegera menolong ketika kita menolong Allah, menjaga batasan Allah, maka Allah senantiasa hadir menolong kita tanpa ditunda. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki cara sendiri untuk menolong hamba-hambanya, ya. Maka ini diperintahkan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, maka Abdullah bin Abbas, ya, yang pada saat itu masih berumur sangat muda sekali, ya, masih 11 atau 12 tahun, ya, maka beliau sudah ditanamkan nilai tauhid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi jadi kandungan tadi menunjukkan nilai-nilai tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian, di antara wasiat Nabi lagi, ya, maka Rasulullah melanjutkan wasiatnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim hendaklah senantiasa selalu kembali kepada Allah dalam segala urusan, entah meminta atau memohon pertolongan. Dan meminta pertolongan kepada Allah, ya, ini bisa caranya dengan sabar dan salat. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah dengan sabar dan salat. Maka termasuk cara kita minta tolong kepada Allah adalah dengan ibadah sabar dan ibadah salat. Nah, ibadah sabar dan ibadah salat. Memang kedua ini adalah ibadah yang bisa menenangkan hati seseorang, ya, ketika dia sabar, kemudian juga ketika dia salat. Makanya Nabi SAW ketika beliau mengalami sesuatu yang mengagetkan, ya, yang mengagetkan beliau, sesuatu yang membuat beliau, sesuatu yang bisa menggoncang beliau, maka beliau bersegera untuk salat. Bersegera apa? Untuk salat, dalam rangka menenangkan hati beliau. Makanya beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, ya, istirahatkanlah kami dengan salat, tenangkanlah kami dengan salat. Kemudian Nabi juga mengatakan, dan salat itu dijadikan sebagai pendingin mata bagiku. Wa ju'ilatis salatu
qurrata ainin li, ya, qurrata ainin li. Dan salat itu dijadikan untukku sebagai pendingin mata, sebagai apa? Sebagai sumber ketenangan. Maka kita mengalami suatu musibah kah, mengalami sesuatu yang membuat kita pusing, bahkan bisa stres ya, maka pian berwudu kemudian salat sunnah. Berwudu kemudian apa? Salat sunnah. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, kan Nabi mengatakan bahwasanya apabila engkau memohon pertolongan, meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Apakah tidak boleh kita minta tolong kepada makhluk? Maka jawabannya boleh-boleh saja. Namun di sini Nabi menekankan ya nilai-nilai tauhid kepada Abdullah bin Abbas agar Abdullah bin Abbas senantiasa membiasakan dirinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam perkara yang remeh. Ya, bahkan ulama ya ketika misalnya kehabisan uyah meminta kepada Allah sebelum bercari, sebelum beliau bercari atau mencari rizki untuk bisa membeli garam tadi. Ya, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang remeh saja maka para ulama meminta kepada Allah sebelum mereka berikhtiar. Sebelum mereka berikhtiar. Kemudian apakah boleh meminta tolong kepada makhluk? Maka jawabannya boleh. Ketika makhluk ini hidup ya, kemudian dia ada hadir dan mampu untuk menolong, maka boleh-boleh saja. Seperti kita minta tolong kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita. Namun sebelum itu alangkah bagusnya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam perkara yang biasa saja. Kemudian Nabi melanjutkan wasiatnya dengan mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jika umat seluruhnya bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang Allah telah takdirkan untukmu. Maka semua orang berkumpul misalnya untuk memberikan manfaat kepada kita, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali yang Allah tetapkan dan takdirkan. Sebaliknya, jika mereka seluruhnya bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan memberikan mudarat kepadamu kecuali yang telah dicatat oleh Allah untuk menimpamu. Sungguh pena-pena telah diangkat. Maksudnya apa? Takdir sudah ditetapkan. Jadi kita ini menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Dan lembaran-lembaran telah kering. Maka para ikhwas sekalian, ini sangat penting berkaitan dengan masalah ketenangan dan kebahagiaan kita. Maka pian harus senantiasa sadar ketika ada sesuatu yang tidak enak menghampiri pian, entah berkaitan dengan anak, berkaitan dengan istri, berkaitan dengan urusan rezeki, pekerjaan dan yang lainnya, terkadang banyak hal yang membuat kita ini menjadi kesulitan. Terkadang banyak hal yang membuat hati kita sedih ya. Maka pian harus langsung mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua yang menimpa kita ini adalah sudah takdir dan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan takdir ya, memberikan putusan-putusan ya. Yang mana takdir Allah ada dua, takdir yang baik dan takdir yang buruk yang menimpa kita. Maka ketahuilah ya, takdir Allah yang buruk yang menimpa kita ini, maka Allah memberikannya bukan berarti untuk menghinakan kita, bukan. Maka kita sudah belajar bahwasanya ketika Allah mentakdirkan takdir yang buruk kepada kita, yang tidak mengenakan, membuat kita sulit, membuat kita bahkan bisa pusing, stres dan seterusnya, maka semua itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah ingin berikan kepada dia. Contohnya adalah dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, sangat ringkas Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan memberikan musibah kepadanya. Makanya semakin tinggi iman seseorang, pasti semakin banyak musibahnya, pasti semakin banyak ujiannya. Sama seperti pohon, semakin dia paling tinggi, maka pohon ini semakin banyak kena angin. Makanya siapa manusia yang paling banyak dan besar ujiannya adalah para nabi. Kenapa demikian?
Karena mereka adalah imannya yang sangat kuat dan sempurna. Sehingga Allah banyak memberikan ujian bertubi-tubi kepada para nabi, yang mana manfaatnya adalah untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang yang beriman pasti banyak mendapatkan musibah ya. Karena Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk memberikan ujian kepada kalian. Maka mustahil kita hidup itu tidak mendapatkan ujian. Senyaman apapun pian hidup, sebanyak apapun pian punya harta, sesehat apapun pian punya fisik, pasti ada ujian-ujiannya. Kita sehat, anak nanggaring. Nah, kita misalnya kita banyak punya anak misalnya, adalah kenikmatan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bini nang lancak garing. Nah, jadi banyak hal yang membuat kita ini mendapatkan ujian-ujian. Nah, maka pian harus tahu, kita sudah belajar hadisnya bahwa segala sesuatu yang menimpa kita adalah semuanya kehendak siapa? Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa seorang yang beriman ketika dia mengingat perkara ini, segala sesuatu yang ditimpakan manfaat kepada kita adalah kehendak Allah. Demikian pula ketika kita ditimpakan kemudaratan juga adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan musibah itu sejatinya adalah kebaikan, kebaikan. Kalau kita bisa menyikapi dengan sabar, maka akan banyak kebaikan yang dia dapatkan ketika bisa sabar menghadapi musibah. Yang pertama, dosanya diampuni, yang kedua derajatnya ditinggikan, kemudian yang ketiga dia dapat pahala. Bukankah ketika dia dapat musibah kemudian dia sabar, maka banyak pahala. Memang sabar ini satu kalimat yang nyaman diucapkan tapi ngalih diamalkan ya. Apalagi perempuan, terkadang banyak hal yang membuat dia itu pusing, membuat dia itu ya macam-macam kalut pikirannya. Kalau laki-laki itu kan mampu berbagai macam hal, dia bisa sabar ya, karena dia memiliki ketenangan ya. Akalnya dia lebih besar daripada perasaannya. Coba bayangkan kita terhadap istri, anak jagin garing misalnya, kita masih kawa tenang, bini belum tentu bisa tenang. Yang asalnya kita kawa sabar, namun bini kada sabar, akhirnya kita kada kawa sabar karena bini yang kada kawa sabar. Makanya para ikhlas sekalian, penting sekali istri kita ini bisa memahami berkaitan dengan masalah takdir, agar kita ini juga bisa mendapatkan ketenangan dan kesabaran bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah Allah yang berkehendak. Bukankah Allah mengatakan fa'alul lima yurid? Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu yang Allah inginkan. Namun tadi kehendak Allah berkaitan dengan takdir buruk bukanlah untuk menghinakan kita, bukanlah untuk ingin menjatuhkan kita, enggak. Tetapi ujian tadi, musibah tadi sejatinya adalah kebaikan yang Allah inginkan. Tapi syaratnya harus disikapi dengan sabar. Satu, ketika dia sabar dapat banyak pahala. Bukankah Allah mengatakan tentang ibadah sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya pahala orang-orang yang sabar yang dibalas, yang diberikan tanpa hisab. Nah, ketika disebutkan tanpa hisab, tidak ada hitungannya berapa, itu menunjukkan sangat banyaknya pahala sabar. Sama seperti puasa yang Allah rahasiakan pahalanya. Kemudian yang kedua adalah dia dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai fangkafarat dosa. Nah, maka dengan apa? Dengan musibah. Kemudian Rasul di akhir wasiat mengatakan wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa pertolongan akan datang bersama kesabaran. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan maka harus sabar. Maka dengan sabar tadi dapat pahala yang banyak, kemudian dosa dihapuskan, kemudian ditinggikan derajat, kemudian Allah memberikan pertolongan cepat atau lambat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi atau jalan keluar datang bersama
penderitaan atau kesulitan. Jadi setiap kesulitan yang kita alami, maka tidak mungkin selamanya kita akan mendapatkan kesulitan tadi. Pasti apa? Ada jalan keluar. Dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ini adalah pernyataan dari Nabi SAW, mendapatkan pertolongan kalau dia sabar, kemudian juga ketika ada penderitaan pasti ada jalan keluar, dan ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka selamanya tidak mungkin orang itu menderita terus, tidak mungkin orang itu misalnya dalam kesulitan terus, pasti ada mentoknya, pasti apa? Ada mentoknya. Maka barang siapa yang sabar, niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Dan banyak orang yang tidak memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mampu untuk bersabar. Maka di dalam segala kesulitan atau penderitaan pasti Allah telah memberikan solusinya. Kemudian bersama kesulitan terdapat juga kemudahan. Maka barang siapa yang menghadapi kesulitan dengan bertawakal kepada Allah, maka kesulitan tersebut akan hilang dengan kemudahan, dan kemudahan pun juga akan terwujud. Namun ketika dia tidak bertawakal kepada Allah, kemudian marah-marah terhadap takdir Allah, bahkan menyalahkan takdir ya, maka akan sulit terwujud kemudahan di tengah kesulitan tersebut. Intinya adalah ketika mendapatkan kesulitan, penderitaan, maka disikapi dengan sabar sehingga Allah memberikan pertolongannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita habiskan hadis yang ke-19. Insyaallah akan kita teruskan kembali ya hadis yang ke-20 berkaitan dengan juga salah satu wasiat Nabi adalah memiliki sifat malu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan salawat dan kafaratul majlis. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.